Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Selamat datang di channel Si Karyawan Pintar. Apakah Anda pernah merasa sudah bekerja keras, tapi tetap saja uang terasa kurang? Di video ini, kita akan membahas rahasia pola pikir soal uang dari buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Buku ini mengajak kita melihat uang bukan sebagai angka, tapi sebagai cerminan dari pola pikir dan kebiasaan kita. Ingin tahu bagaimana cara pandang ini bisa membawa ketenangan dalam hidup finansial Anda? Tonton sampai akhir, siapa tahu ini bisa jadi titik balik untuk hidup keuangan Anda. Chapter 1. Apa itu The Psychology of Money? The Psychology of Money bukan sekadar buku panduan investasi atau cara cepat kaya. Morgan Housel menyelami bagaimana pengalaman pribadi dan latar belakang seseorang bisa membentuk cara pandang mereka terhadap uang. Setiap orang punya cerita hidup yang unik, dan dari situ kita bisa memahami mengapa kita berbeda dalam hal mengelola keuangan. Bayangkan ada dua orang. Yang satu tumbuh besar di masa resesi, di mana semua orang berhemat, dan setiap rupiah sangat berharga. Orang ini mungkin terbiasa menabung dengan hati-hati, selalu khawatir tentang ketidakpastian masa depan. Di sisi lain, orang kedua tumbuh di masa ekonomi sedang naik daun, di mana keberanian mengambil risiko dihargai. Orang ini mungkin lebih nyaman berinvestasi besar atau mencoba hal baru. Di sini, kita bisa lihat bahwa tidak ada keputusan finansial yang benar atau salah. Semua kembali pada pengalaman hidup yang membentuk kita. Jadi, sebelum menghakimi pilihan finansial orang lain, atau bahkan diri sendiri, penting untuk ingat bahwa kita semua membawa kacamata yang berbeda dalam melihat uang. Chapter 2. Mengapa kita sering terjebak dalam rasa tidak pernah cukup? Kita semua pasti pernah merasa, setelah mencapai satu tujuan finansial, kita langsung ingin yang lebih besar lagi. Seperti mendaki tangga tak berujung. Setiap kali kita mencapai satu anak tangga, muncul keinginan untuk terus naik lebih tinggi. Bernie Madoff, the mastermind of the biggest Ponzi scheme in history, has died in prison. Madoff was someone who was very much in the thick of things on Wall Street and generally respected. His firm pioneered after-hours trading. But behind that veneer, Madoff conducted a $65 billion fraud. Morgan Housel dalam The Psychology of Money membahas kisah Bernard Madoff. Seseorang yang sudah memiliki banyak kekayaan, tetapi terus mengejar lebih sehingga akhirnya hancur dalam skema Ponzi. Madoff adalah contoh ekstrim, tetapi mungkin kita juga sering merasakan dorongan yang sama. Selalu merasa bahwa lebih banyak akan membawa kebahagiaan atau ketenangan. Namun apa benar itu yang kita cari? Bayangkan Anda sedang mendaki gunung, menikmati setiap langkah menuju puncak. Tetapi begitu tiba di puncak, Anda justru mengalihkan pandangan ke gunung lain yang lebih tinggi, dan berpikir saya harus sampai ke sana. Tapi kapan ini akan berakhir? Jika kita tidak mengenali apa itu cukup, kita bisa terus-menerus terjebak dalam pengejaran yang melelahkan. Jadi berhentilah sejenak, dan tanyakan pada diri Anda. Apa sebenarnya cukup bagi saya? Mengenali batas ini bisa menjadi langkah pertama menuju kepuasan sejati, sehingga Anda bisa menghargai pencapaian yang sudah diraih, tanpa merasa harus selalu mengejar lebih. Chapter 3. Kaya versus sejahtera. Seringkali kita terpikat oleh mimpi besar seperti mobil mewah, rumah megah, atau gaya hidup glamor. Tapi apa benar semua itu mendatangkan kebahagiaan? Housel mengajarkan kita tentang perbedaan antara kaya dan sejahtera. Orang kaya mungkin memiliki banyak harta, tapi orang sejahtera tahu apa artinya merasa cukup. Mereka menghindari keinginan untuk menunjukkan status, berfokus pada apa yang benar-benar berarti. Ambil contoh Warren Buffett. Dia bisa memiliki segalanya, tapi memilih kesederhanaan. Daripada mengejar simbol kekayaan, dia memilih investasi jangka panjang dan stabilitas. Pesan di sini jelas, bukan tentang apa yang kita pamerkan ke dunia, tapi bagaimana kita mencapai hidup yang tenang dan penuh makna, terlepas dari berapa banyak yang kita miliki. Chapter 4. Mulailah perubahan dari diri sendiri. Sekarang, saatnya untuk benar-benar menjalani apa yang kita pelajari. Perjalanan menuju kesejahteraan finansial tidak harus rumit, cukup dimulai dengan langkah-langkah sederhana namun berdampak besar. 1. Temukan arti cukup bagi Anda. Jangan hanya mengejar angka, tetapi tanyakan diri Anda,
Apa yang sebenarnya memberi Anda rasa puas dan tenang? Ketika Anda menetapkan batas, cukup, Anda membebaskan diri dari dorongan terus-menerus untuk memiliki lebih banyak. 2. Nilai uang sebagai alat, bukan tujuan. Ingat, uang adalah sarana, bukan penentu nilai hidup Anda. Setiap keputusan finansial sebaiknya selaras dengan tujuan hidup Anda, membangun kebahagiaan jangka panjang, bukan hanya sekadar akumulasi angka. 3. Bangun gaya hidup berdasarkan nilai Anda. Jangan terjebak oleh standar orang lain. Temukan gaya hidup yang benar-benar sesuai dengan prioritas Anda, yang memberi Anda rasa tenang dan makna. Ini adalah fondasi untuk hidup yang lebih tenang dan sejahtera. Ingat, sebesar apapun penghasilan Anda, jika tidak tahu apa yang benar-benar Anda cari, Anda akan selalu merasa kurang. Jadi, bangun gaya hidup yang memberi Anda kepuasan sejati, mulai dari cara Anda menghargai apa yang Anda miliki sekarang. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mulailah dari sekarang. Chapter 5. Kesimpulan. Pemahaman tentang uang bukan sekadar soal angka atau harta, tapi tentang bagaimana cara kita melihat dan menggunakannya. Pola pikir yang kita bangun tentang uang, akan menentukan kualitas hidup kita. Ketika kita memahami perbedaan antara kaya dan sejahtera, serta menemukan apa arti cukup bagi diri kita bisa menghadapi keuangan dengan lebih tenang, penuh rasa syukur, dan bahagia. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe si Karyawan Pintar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat tetap cerdas. Meningkatkan skill dan motivasi untuk terus berkarya. Ayo tonton channel si Karyawan.